Ya, salam jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan. Shalom. Saya bersyukur buat kesempatan pada saat ini di mana saya boleh berdiri di sini bukan karena kuat dan gagah saya, tetapi saya mau membagikan mungkin ini adalah sebuah kesaksian perjalanan saya sekeluarga. Saya bertumbuh iman percaya kami di dalam Tuhan. Saya mengikut Tuhan itu sudah berpuluh-puluh tahun yang lalu, tetapi saya mengalami pertobatan, benar-benar memberikan hidup saya untuk bertobat itu di tahun 2011. Dan waktu itu kami masih Tuhan izinkan tinggal di kota Medan. Melalui perjalanan panjang, pertobatan itu saya alami. Dan di saat itulah saya menyadari, saya mengerti siapa itu Tuhan Yesus, Tuhan yang layak kami sembah, layak kami layani. Beberapa tahun pelayanan kami di Medan, Tuhan akhirnya izinkan kami untuk pulang ke kota Pekalongan, di mana kota Pekalongan ini adalah kota kelahiran saya. Sebelum saya untuk pulang ke Pekalongan, waktu itu dalam sebuah pertimbangan apakah masih tetap harus bertahan di kota Medan atau di kota Pekalongan, saya berdoa kepada Tuhan. Tuhan, dimanapun nanti Tuhan mau bawa keluarga saya, kerinduan saya sekeluarga, saya tetap mau memberikan kehidupan saya untuk melayani Tuhan. Nah, singkat cerita pada tahun 2017 saya mulai mencari sebuah rumah Tuhan, di mana di rumah Tuhan itu kami sekeluarga bisa memberikan hidup untuk melayani Tuhan. Di kota Pekalongan ini ada beberapa gereja yang saya kunjungi, saya ibadah di tempat itu juga. Dan tetapi di situ rasanya jiwa kami atau hati kami itu kosong. Kami tidak menemukan adanya pertumbuhan rohani, iman rohani kami kepada Tuhan. Padahal kerinduan saya melayani itu, saya melayani basic saya sebagai pendoa. Dan saya melayani sebagai pendoa juga kembali bukan karena kuat hebat saya. Melalui proses, melalui sekolah doa, saya rindu melayani jiwa-jiwa untuk didoakan. Nah, di suatu hari setelah saya dari satu gereja ke gereja, bahkan ada satu gereja ketika saya menyampaikan kerinduan kami untuk melayani, mengatakan, kamu boleh melayani ketika kalian sudah beribadah 1 tahun. Saya berpikir ya kalau umur saya sampai 1 tahun ke depan, kalau enggak. Nah, dan saya pindah dari gereja ke gereja bukan karena kekecewaan atau sakit hati, tapi memang saya rindu untuk menemukan gereja yang bisa membawa kami untuk melayani. Sampai akhirnya datang COVID, 2 tahun kami tidak bergereja, sungguhlah lelah di rumah tidak bergereja dan tidak melayani. Kami rasanya sangat susah bukan dalam arti materi ya. Rasanya hati kami, jiwa kami kosong. Dan hingga suatu hari ketika COVID mau berakhir, yaitu ketika anak-anak sudah mulai masuk sekolah. Waktu itu anak saya Sinyo, dia bersekolah di SD Sampangan. Tuhan menjumpakan saya dengan anak Tuhan yang waktu itu dia juga belum melayani, yaitu Ibu Eli ya. Dia mengajak saya untuk beribadah ke gereja Agape ini. Awalnya saya tidak mau, tapi setelah beberapa kali si Ibu Eli ini bilang, besok ada ibadah pencurahan Roh Kudus. Bukankah kamu rindu untuk berdoa dan beribadah di ibadah pencurahan Roh Kudus? Akhirnya di situ saya juga diingatkan, Roh Kudus juga mengingatkan, ayo kembali beribadah, jangan sampai patah semangatmu. Saya beribadah, saya ajak anakku yang besar si Nathan, ayo anakku kita kembali beribadah. Dia menjawab seperti ini, Mi, ini gereja yang terakhir ya, jangan pindah-pindah lagi. Aku tak jawab amin ya, ini gereja yang terakhir, di sini kita pasti akan bertumbuh. Puji Tuhan, dari kecil saya membawa anak-anak saya untuk datang beribadah. Disinilah, di gereja inilah 10 hari full waktu itu kalau nggak salah di tahun 3 tahun yang lalu, pokoknya hampir 4 tahun gitu. Dan saya bersyukur sekali di sini saya menemukan kedamaian, saya mendapatkan Bapak Ibu Gembala yang rendah hati, bukan karena sekarang saya beribadah di sini terus saya mengatakan beliau rendah hati, tapi saat ketika mereka melihat saya, mereka tidak bertanya siapakah saya dari mana, apakah saya orang kaya, orang miskin, apakah perjalanan hidup saya di masa yang lalu, tetapi dengan senyumnya, dengan kerendahan hati, disitulah saya merasakan ada rangkulan yang luar biasa. Disitulah saya kembali memiliki roh yang menyala-nyala untuk datang beribadah.
Hingga di suatu hari saya pun bergabung di dalam ibadah WBI, luar biasa lagi ya. Di dalam ibadah WBI saya menemukan banyak jati diri sebagai seorang wanita, seorang istri, seorang ibu, seorang tante. Disitulah saya menemukannya. Dan di suatu hari lagi setelah akhirnya saya bergabung di sini, saya pun masuk dalam pelayanan. Karena kerinduan saya melayani, apapun itu yang Tuhan mau untuk saya lakukan, saya mau melakukannya untuk Tuhan. Ketika Tuhan menyampaikan lewat hamba-hambanya, ayo kamu pelayanan ini, saya berkata iya, saya siap. Pertama kali saya melayani di Aser, saya teringat Bu Wati mengajak saya, ayo kamu gabung di Aser, di Satgas 5 ya Bu Wati ya. Saya bilang ayo saya siap ya. Nah udah gitu terus berlanjut. Saya tidak mau melayani sendiri, saya mau anak-anak saya pun bertumbuh dalam pelayanan. Saya bawa Sinyo waktu itu dia masih SD, dia beribadah, dia di youth beribadah 2-3 kali. Dia bilang, Mami Sinyo mau pelayanan, luar biasa. Saya tanya, kenapa kamu mau pelayanan anakku? Kakak rohani waktu itu Yefta mengajak untuk pelayanan. Akhirnya sampai sekarang anak saya pun pelayanan ya, puji Tuhan, di WBI full dia melayani, di multimedia dan juga di ibadah umum dia pelayanan. Berlanjut lagi anak saya yang besar, dia pun tidak mau tinggal diam, dia bilang, Mami Koko pun rindu untuk pelayanan. Ibu Ayu, karena waktunya agak sudah mepet, agak dipersingkat ya. Kalau saya lihat memang saat ini Ibu Ayu itu luar biasa aktifnya ya. Apa aja kita berikan tepuk tangan ya, dimanapun ya. Singkat cerita akhirnya kami bertumbuh di gereja ini, di gereja Agape, kami sekeluarga. Dan kami percaya di tahun depan bukan saya dan anak-anak, tapi suami saya juga akan masuk dalam pelayanan. Terima kasih Tuhan Yesus memberkati. Saya di sini saja. Salam saudara-saudara. Ya, shalom. Ya, puji Tuhan, kami pagi hari ini Tuhan pelihara kami secara luar biasa. Tuhan menganugerahkan kepada saya suami yang setia, anak-anak yang luar biasa. Amen. Ya, saat ini saya akan menyampaikan kasih karunia Tuhan yang begitu luar biasa yang Tuhan berikan kepada saya. Tepatnya tahun 2022, hari Jumat tanggal 8 April 2022. Ya, saya mendapat kasih karunia yang luar biasa, kado yang terindah yang Tuhan berikan kepada saya. Sampai saya mikir, siapa saya kok sampai Tuhan berkenan untuk menampakkan diri. Saya melihat Tuhan Yesus, saudara, di ujung sebelah sana. Waktu itu di situ kami di sini ya, kami sedang setelah PAW biasa kami mempersiapkan untuk kebaktian minggu, dan kebetulan saya tugas pagi, yang WL-nya Pak Bambang. Di sini kami sedang latihan. Sana kan gelap biasanya ya, dimatiin lampunya. Saya ingat sekali ada Pak Noah yang berdiri di sana pakai kaos kuning. Pak Noah punya kaos kuning, Pak Noah? Punya. Ya, puji Tuhan, berarti ingatan saya memang benar. Di ujung sana ada Pak Christian sama Kak Heri. Ya, kami duduk di sini dan saya, saudara, saya di sana karena saya masih parno. Waktu itu saya menyikapi pandemi itu begitu luar biasa, bodohnya saya. Saya masih parno. Jadi kalau saya dibilang mau pelayanan, saya belum mau waktu itu. Saya parno sekali. Pokoknya saya prokes sekali. Jadi waktu itu saya mau masuk pelayanan. Saya sampai bilang, Tuhan, apakah saya mampu untuk melayani? Tapi Tuhan tegur, kamu harus melayani karena Tuhan sudah luar biasa. Saya sakit asam lambung untuk 6 bulan, saudara. Saya berobat ke dokter internis, dan yang 3 bulan saya dirujuk ke psikiatri, saudara. Nah, saat itu setelah saya memutuskan untuk pelayanan, saya di ujung sana, saya masih pakai masker. Di situ gelap, di sana ada sinar yang terang luar biasa. Terang-terang, tidak bisa diucapkan dengan kata-kata. Ya, begitu ada sosok yang luar biasa agungnya, yaitu Tuhan Yesus, saudara. Tapi saya hanya lihat cuma segini, tapi luar biasa. Saya bengong, saya nggak ikut latihan sejenak. Tep,
begitu saya sampai diam saya, mungkin 1 menit kali ya. Akhirnya saya sampai begini. Setelah itu sudah hilang. Saya tersadar, oh, itu berarti Tuhan, benar-benar Tuhan menampakkan diri kepada saya. Amin. Karena pada waktu saya sakit, beliau yang Roh Kudus itu yang mengingatkan saya, kamu buka YouTube hanya untuk pujian penyembahan semua, baik itu dari Pak Niko, baik itu dari Pak Pariaji, Pak Wiliar Kuantu, Pak Depi, Ibu Debi Basir, saya ikuti semua karena saya nggak bisa tidur, saudara. Saya hanya memutar itu. Dan anehnya lagi, saudara, pada waktu saya sakit itu, saya baca firman Tuhan tidak bisa. Saya buka Alkitab, saya pakai kaca pembesar, saya nggak bisa, kabur. Terus saya buka HP untuk baca firman Tuhan, HP-nya nyetrum, saudara. Gila enggak? Waktu itu, ampuni saya Tuhan, HP itu nyetrum, tidak bisa untuk, saya nggak bisa baca firman Tuhan. Jadi saya hanya bisa mendengarkan puji-pujian dan khotbah-khotbah mereka melalui YouTube. Itu saya alami, saya tidak bisa tidur, bukan sehari 2 hari, berhari-hari lamanya. Makanya pada waktu saya memutuskan, Tuhan, saya akan bangkit Tuhan. Tuhan nyatakan kemuliaannya. Amen. Itu yang dapat saya saksikan pada pagi hari ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Iya. Puji Tuhan. Saya tidak tahu kalau hari ini ada saksian. Jadi tadi Pak Wasman ngomong khotbah dicepatkan, terus katanya ada kesaksian. Jadi kok saya tergerak kesaksiannya. Iya, puji Tuhan. Jadi tadi firman-Nya tentang adalah kami menghitung hari-hari kami sehingga kami memperoleh hari yang bijaksana. Nah, saya renungkan ya. Puji, dia tidak bisa ngomong sampai. Ya. Saya bersyukur pada tahun ini anak saya bisa lulus, bisa wisuda, dan juga sudah bekerja. Puji luar biasa. Kalau kami mengingat ketika mulai mau kuliah itu ya, kita kan tidak bisa ngawur gitu ya, kita tetap pakai perhitungan ya. Saya hitung untuk kos, untuk makan, untuk biaya kuliah, itu secara hitung-hitungan itu sekian ratus ribu ya, sekian 100 juta ya. Jadi saya tidak mungkin lah bisa, tidak mungkin bisa. Saya masih ingat omongan Pak Wasman tuh berapa tahun yang lalu waktu SMP ya. Jadi mungkin sekitar 8 tahun lah kira itu. Omongan Pak Wasman tuh waktu doa malam itu katakan, kalau si A punya uang, orang saya punya perusahaan, punya toko, mau kuliah itu gampang, bisa diatur. Tapi kalau Pak Tunhan, saya masih, kalau Pak Tunhan, aduh, ya itu saya walaupun itu sudah lang, tapi saya ingin kalau Pak Tunhan gimana saya tidak tahu, tidak pikirkan. Saya juga tidak terpikirkan. Waktu Eta mau kuliah itu dia milih suatu universitas yang termasuk universitas yang termahal di Indonesia. Tapi bagaimana? Tapi kok saya sama Eta sama Yulia sama mamanya mantap aja. Dihitung rasanya tidak cukup, tapi percaya. Tapi kok kita mantap lah, punya iman lah ke situ. Nah, Tuhan menolong beberapa banyak cara Tuhan menolong saya. Amin. Dari beasiswa 70%, dari kuliah yang harusnya 3 tahun, setengah tahun pertama itu online, jadi di rumah tidak bayar kos. Terus baru kuliah 3 tahun, itu programnya itu 40 bulan. Jadi 3,5 tahun. Tapi karena pandemi, ada hal yang di online yang bisa dicepatkan, cuma 3 tahun.
tahun, kuliah 2 tahun, ada wajib magang, dapat magang 1 tahun. Jadi 3 tahun itu magang 1 tahun. Setahun itu magang itu dibayar dengan banyak berkat-berkat Tuhan itu. Amin. Yang luar biasa. Jadi ada berkat dari kosnya dikurangi, masa kuliahnya dikurangi, dapat uang dari magang, dari berkat-berkat Tuhan luar biasa. Sehingga sampai kemarin 8 Desember wisuda itu kok bisa ya, puji Tuhan ya. Bahkan kita bisa sekedar mengucap syukur dengan beberapa teman, dengan beberapa saudara, mengucap syukur, bisa semuanya. Tapi itu karena Tuhan. Amin. Satu tahap dapat terlalui. Tahap selanjutnya seperti firman Tuhan, kita harus bersandar pada Tuhan. Amin. Puji Tuhan, itulah kasih kuasa Tuhan yang terus bekerja dalam hidup kita. Kalau kita terus bersandar, berharap pada Tuhan. Amin. Tuhanlah yang mengerjakanlah bagi kita. Terima kasih. Ya, kita Ya, salam semuanya, jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan. Saya melanjutkan kesaksian saya tadi pagi bahwa di gereja ini kami dan anak-anak bertumbuh, dan puji Tuhan seperti yang disampaikan Pak Wasman tadi, di sini kami belajar berketergantungan sama Tuhan. Sekalipun musim silih berganti dalam kehidupan kami, sekalipun hujan badai, sekalipun sakit kalau belum tumbang, kami berkomitmen untuk kami datang beribadah. Saya bersyukur banget di gereja ini ya. Ketika kita semua yang rindu untuk bertumbuh, gereja ini full dengan kegiatan rohani. Dari Senin ada menara doa, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Dari ibadah anak-anak sampai dengan yang lansia, sisinya full penuh. Jadi sangat disayangkan buat kita semua yang beribadah di sini. Kalau kita hanya mengandalkan ibadah di hari Minggu, rasanya masih kurang. Masih kita belum berketergantungan, karena seminggu itu berlalu hilang. Tapi ketika kita mau terus bergabung dalam komunitas yang ada sesuai dengan kita maunya di mana. Seperti saya merasa masih muda, jadi saya ikutnya komsel dewasa muda ya. Saya enggak mau di komsel umum. Tapi bersyukur banget di komunitas yang ada itu, iman percaya kerohanian kami itu hari lepas hari semakin bertumbuh dan terbukti lewat proses kehidupan. Tidak perlu saya sampaikan di sini, cukup saya Tuhan dan beberapa hamba Tuhan yang tahu. Kami sedang diproses selama 1 tahun ini. Tetapi sekalipun sampai dengan mengakhiri tahun ini Tuhan belum jawab doa-doa kami, tapi kami tidak akan menjadi lemah. Kami percaya kami akan terus memiliki iman percaya bahwa di tahun yang akan datang, di tahun 2025, pengharapan itu akan tetap kami miliki di dalam Kristus. Amin. Kami percaya Tuhan di tahun depan Tuhan akan buka jalan. Amin. Tuhan akan pulihkan keadaan kami. Tuhan akan terus memberikan kekuatan kepada kami. Dan saya percaya seperti saya bilang tadi, bukan cuma saya dan anak-anak yang rindu terlibat dalam pelayanan, tapi saya percaya di tahun-tahun yang akan datang suami saya pun bukan hanya rindu datang beribadah di hari Minggu, tapi akan terlibat dalam pelayanan komunitas-komunitas yang ada. Terima kasih buat Bapak Ibu Gembala yang penuh dengan kerendahan hati terus membimbing setiap jemaatnya. Setiap jemaatnya, bukan hanya kami sekeluarga yang rindu untuk benar-benar mendekat kepada Tuhan, rindu benar-benar ketergantungan kepada Tuhan. Disinilah di gereja Agape luar biasa. Terima kasih. Sekian kesaksian saya, kiranya bisa menjadi berkat buat setiap kita semua. Amin. Puji Tuhan, haleluya. Ya, berikutnya kesaksian yang berikutnya saya persilakan dan saya mengundang Ibu Ririn untuk maju ke depan untuk menyaksikan kemurahan Tuhan. Salam saudara. Shalom. Pada kesempatan sore hari ini saya akan menyaksikan bahwa Tuhan begitu baik, luar biasa. Bahkan anugerahnya melimpah di dalam kehidupan saya pribadi, keluarga, dan saya yakin buat saudara-saudara sekalian. Iya, saudara, saya akan menyaksikan kasih karunia Tuhan yang luar biasa yang saya rasakan, yang saya terima di tepatnya hari Jumat tanggal 8 April tahun 2022. Pertama kali saya melayani setelah masa pandemi.
Kalau boleh saya cerita sedikit ke belakang, saya pada masa-masa pandemi salah besar. Saya menyikapi pandemi terlalu berlebihan sehingga asam lambung saya sempat naik dan saya dirujuk untuk berobat ke dokter internis selama 6 bulan. Tidak cukup sampai situ saudara, saya belum sembuh-sembuh 6 bulan, akhirnya dirujuklah ke psikiatri. Pada waktu itu saya tidak mau karena konotasi psikiatri orang-orang yang maaf kurang begitu beruntung dari kita ya, orang Denggeleng saya pikir ya. Tapi dokter yang ngasih rujukan ke saya, kamu harus ke psikiatri, kamu pokoknya harus ke psikiatri. Akhirnya saya cobalah ke dokter psikiatri, saya berobat ke dokter psikiatri itu 3 bulan. Jadi saya total berobat dikasih rujukan ke rumah sakit itu 9 bulan, 6 bulan ditambah 3 bulan saudaraku. Kenapa saya dirujuk ke psikiatri? Karena saya nggak bisa tidur. Saya nggak bisa tidur saudara, bukan hanya sehari 2 hari, berhari-hari lamanya. Dan bukan hanya tidak bisa tidur, saya mempunyai rasa sedih dan takut yang luar biasa. Pokoknya intinya si jahat itu bisa menguasai saya saat itu. Tapi saudaraku, puji Tuhan, pada waktu itu meskipun saya tidak bisa membaca firman melalui Alkitab karena saya blur kalau baca waktu itu, meskipun saya pakai kacamata, pakai HP pun meskipun kita zoom itu mungkin bisa, tapi sebentar nyetrum HP itu saudara. Jadi begitu luar biasa si jahat itu bekerja atas hidup saya. Tapi puji Tuhan saya saksikan kemurahan Tuhan yang luar biasa. Saya bisa mendengar kesaksian-kesaksian, saya bisa mendengar pujian-pujian dan ibadah-ibadah di tempat Pak Niko, di Pak Pariaji, dan yang lain-lain saudara. Di sela-sela saya tidak bisa tidur, itu yang dapat saya lakukan. Saya memuji Tuhan, menyembah Tuhan, menangis di hadapan Tuhan. Alhasil saudara, saya di tahun 2002 itu berarti sebelum saya mendapat hadiah yang terbesar di dalam hidup saya, seumur hidup saya ini, saya dikuatkan oleh Roh Kudus. Roh Kudus bekerja buat saya bahwa saya harus berani maju. Saya harus melayani. Akhirnya saya putuskan saya akan coba melayani. Nah, pada waktu pertama kali saya melayani saudara, hari Jumat kami datang ibadah. Setelah itu biasa kalau kita setelah doa PAW selesai, ini ada latihan buat persiapan hari Minggu saudaraku. Biasa kalau kami latihan di sini, semua dipadamkan lampu, ya saudaraku. Semua kursi juga sudah diberes-bereskan. Jadi tinggal yang kami di sini. Saya pun masih takut di dalam saya mau melayani pekerjaan Tuhan itu, saudaraku. Saya menyendiri. Saya masih pakai masker. Tidak seperti orang-orang pada umumnya bisa berdiri di sini. Saya jalan, saya mojok di sini, saudara. Saya takut. Tapi di sela-sela itu Tuhan luar biasa berkarya, menganugerahkan suatu hal yang luar biasa buat saya. Pada waktu saya di sini, tapi hati saya punya kesungguhan. Kami memuji Tuhan, kami mau dipulihkan Tuhan. Pada waktu itu saudaraku, tepatnya pada waktu kami latihan, WL-nya ada Bapak Bambang waktu itu. Ada, saya ingat sekali Pak Noah pakai kaos kuning di ujung sebelah sana, dan di sebelah sana ada Pak Christian dan Koheri. Saya ingat betul-betul, saya di sini ada sinar yang terang, yang luar biasa, yang penuh dengan kemuliaan. Saya seolah-olah tidak berani menatapnya, tapi saya harus menatapnya. Di ujung sana tepatnya, saudaraku, maaf, di ujung sana itu ada kotak persembahan.
Dulu kota persembahan di sana, di situ di atasnya itu ada sinar terang yang muncul luar biasa. Saya silau waktu itu, pokoknya yang luar biasa. Muncullah sosok yang penuh dengan keagungan, yaitu Tuhan Yesus, saudaraku. Luar biasa, saya mendapat anugerah, mendapat hadiah, kado yang terbesar seumur hidup saya, saudaraku. Saya bisa melihat Tuhan kita Yesus Kristus, tapi cuma segini, saudara. Beliau pakai putih, dengan wajahnya yang penuh dengan kemuliaan yang tidak bisa dilukiskan dengan kata-kata. Di sela-sela sinar yang begitu luar biasanya Tuhan, saya sampai terbengong-bengong. Saya melihat, saya tidak, mereka sedang latihan, saya cuman diem. Saya melihatkan gini. Itu tidak lama memang, tapi ya antara 1 menitan gitu, saudaraku. Sampai saya ucek Ibu Ririn, saudara. Maaf, apa yang Ibu Ririn rasakan ketika melihat anugerah yang Tuhan berikan dalam kehidupan Ibu Ririn? Apa yang dirasakan? Yang saya ketika setelah melihat hal itu? Ya, setelah melihat itu, saya harus lebih sungguh-sungguh di dalam Tuhan, karena tidak semua orang, tidak semua orang bisa melihat, tidak semua orang bisa menyaksikan kemuliaan yang begitu luar biasa. Itu yang saya terima, Pak Noah. Jadi saya mengucap syukur. Lebih bersemangat dalam melayani Tuhan. Puji Tuhan. Hanya itu kiranya saudaraku yang dapat saya saksikan. Terima kita berikan kasih. tepuk tangan yang terbaik, saudara. Berikutnya saya persilakan Ibu Tony akan memberikan kesaksiannya. Shalom. Shalom. Puji Tuhan. Saya sudah berapa bulan nggak ibadah karena nggak kuat duduk. Baik wanita maupun doa puasa saya libur terus tuh, minta maaf sama Tuhan Yesus. Sehingga saya paksakan, Mama jadi ikut, ya saya ingin bersaksi begitu. Jadi pada malam hari ini saya bersyukur mendapatkan berkat yang luar biasa, firman Tuhan dan kesatuan hati kita semuanya. Mungkin banyak saudara-saudara yang tidak tahu keberadaan kami ya. Saya punya anak 3. Yang pertama Thomas Riki Harsono, kemudian yang kedua Dr. Anastasia Desi, dan yang ketiga Gregoris Andre yang ada bersama kami. Yang pertama saya saksikan adalah dari Thomas Riki Harsono, yaitu keajaiban-keajaiban yang dia terima pada waktu itu. Dia kerja karena sekolah sudah selesai di Amerika, kemudian dia kerja di Bank Jepang. Bank Jepang itu sangat disiplin, tidak boleh terlambat. Tapi karena kebiasaan anak saya itu jadi seperti wakil hamba Tuhan ya di situ, pendeta Daniel Rahmat yang pernah khotbah di sini juga. Nah, dia setiap pagi mesti berdoa pagi sebelum bekerja. Suatu hari Bapak hamba Tuhan itu katakan, sebentar kamu sarapan dulu. Dia tidak bisa menolak, akhirnya dia masuk dalam kereta bawah tanah. Dan tidak tahunya ada orang yang stres yang mengerem kereta api itu sehingga terlambat datang sampai di tempat yang dia akan naik, yaitu WTC Gedung Kembar di Amerika, di mana ada orang stres yang telah mengebom gedung 1, kemudian menerjang yang kedua. Nah, Thomas Riki terlambat datang pada waktu itu. Dia mau naik dari atas, sudah turun semuanya, sehingga dia terpelanting ke depan. Dia menyaksikan bagaimana robohnya gedung itu karena tingkatnya sampai 85 dan 79 tempat kerja Thomas. Nah, dia terpelanting di depan kantor pos dan dia menyaksikan
bagaimana robohnya itu, dan orang-orang atau temannya yang menyaksikan itu banyakkan tidak tahan sampai tangannya gemetar terus. Tetapi puji Tuhan Thomas diselamatkan. Amin. Nah, dia sampai pada waktu itu sebelumnya dia sudah menelpon papahnya, "Pak, happy birthday Pak, 11 September." Tapi sorenya, di sini sore, di Indonesia, di sana pagi. Ya, jadi ada berita-berita seolah-olah suami saya almarhum itu mengatakan, enggak apa-apa orang lahir gitu kan, dapat berita dari temannya, "Om Thomas selamat. Om Thomas jangan takut, Thomas selamat," katanya gitu. Nah, orang lahir, orang menikah, orang mati itu sudah di tangan Tuhan. Dia baru pulang dari kumpul-kumpul di gereja pada waktu itu sebelah rumah, ya, Pak Soleh Dahlan gitu, apotek asli. Nah, pada waktu itu malam juga pendetanya ngebel, "Thomas selamat, masih dalam perjalanan." Nah, pada waktu dengar gitu, Om Tony almarhum doa terus, menangis ya, dan bersyukur karena selamat. Tidak hanya itu, sebelumnya 3 bulan sebelumnya lift yang buat naik turun ke lantai 79 itu jebol ke atas. Thomas diselamatkan lagi, dia terlambat datang. Itu suatu anugerah bonus yang luar biasa yang kami rasakan. Jadi doa kami dengan suami saya, ya saya dengan suami tiap pagi itu tidak, maksudnya banyak faedahnya. Untuk itu mari saudara-saudara jangan lupa banyak berdoa, banyak bersekutu dengan Tuhan, karena Tuhan itu ajaib. Yang kedua saya saksikan yaitu Dr. Anastasia Desi bergumul, papahnya terus berdoa untuk dia. Dia jadi dokter tentara, kemudian S1, S2, S3, beasiswa semuanya sampai selesai S3. Puji Tuhan, dia selalu ada di dalam naungan Tuhan, luar biasa. Dan kemudian yang ketiga yaitu Andre, yang dia tadinya ingin ke Jerman, ingin kerja di Surabaya, tapi papa dan saya menghentikan, ya, jangan kamu kerja sama papa saja. Setelah dia rasakan, oh ya kamu senang, ya sudah, kamu bisa melanjutkan apotek selamat, yaitu nama ya Peng An, ya, puji Tuhan sampai sekarang. Itu semua bonus-bonus. Jadi himbauan saya pada malam hari ini, ajarlah anak-anak, menantu, cucu semua dekat Tuhan. Amen. Anak-anak, cucu-cucu kami semua diberkati. Yang di Amerika sudah kemarin liburan 2 minggu, kemudian hasilnya A semua. Dan juga si Queen yang di sini itu juga nilainya bagus-bagus. Amin. Anak Desi juga bagus-bagus semua. Saya bersyukur berkat doa daripada Jemaat Agape. Walaupun saya di Jakarta, tetapi kami merasakan keragaman yang luar biasa. Terutama Bapak Gembala dan Ibu Immanuel, ya, dan juga Christian, Glory, semuanya, Pak Wasman, Bu Wasman setia selalu mendoakan kami. Amin. Dan jemaat. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Ya, shalom Bapak Ibu. Shalom. Yang di atas Pak Im, yang di atas yuk shalom. Ya, Pak Wasman, pertama-tama saya jangan pertama-tama, nanti kebanyakan. Nanti ada kedua-dua, ketiga-tiga. Ya, jadi di sini agak ke tengah. Ya. Jadi lihat ke depan. Di sini di sini aja. Jadi di sana, di sana. Di situ. Ya. Jadi di situ saya akan menyaksikan kebaikan Tuhan. Betapa baiknya ketika mama mertua saya. Ini Bapak Ibu, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya atas segala support, doa, materi, tenaga, sehingga mama saya dua kali masuk rumah sakit itu tanpa kendala apapun, pulih sampai di rumah. Amin. Yang waktu itu tanggal 17
November 18-19 itu kami dikagetkan dengan keadaan mama yang drop banget waktu itu. Kami bawa ke rumah sakit Bendan. Di situ hanya 5 atau 6 hari opnam di situ. Kemudian dokter menyatakan setelah hari kelima itu boleh pulang ke rumah. Nah, saat itu istirahat di rumah sudah pada pemulihan. Namun setelah 12-13 hari itu di rumah anfal lagi. Nah, itu saya saksikan di rumah itu kita semua sekeluarga bingung ya. Apalagi dengan keadaan papa mertua juga sudah tua, butuh penanganan khusus juga. Jadi kami sungguh repot dan sibuk banget sehingga apapun pelayanan yang di gereja waktu itu juga saya tinggalkan. Sehingga apa yang menjadi kewajiban saya cancel semua. Bahkan pekerjaan pun seperti itu. Saat itu hari itu kami bawa hari Sabtu itu ke Budi Rahayu. Nah, di situ di Budi Rahayu kami menyaksikan kebaikan Tuhan sangat luar biasa. Juga doa-doa Bapak Ibu semua yang menyupport kami sehingga apa yang menjadi kiranya kehalangan bagi pengobatan mama kami sehingga semuanya diperlancar dan dipermudah olehnya. Kami terus berseru dan Roh Kudus menolong menopang sehingga menghibur semua yang mestinya kami lemah saat itu, kami dikuatkan Pak Wasman. Amin. Terlebih juga dengan firman-firman Tuhan yang kami baca saat itu sungguh luar biasa. Pertolongan Tuhan ajaib dan tidak tergantikan oleh Tuhan-Tuhan yang lain. Amin. Luar biasa. Kemudian waktu itu hari ketiga dari Rumah Sakit Budi Rahayu itu masuk ICU. Ya. Di situ masuk ICU, mama itu sangat kedinginan sehingga sepertinya beku itu, badan itu beku biru, beku dan membiru. Ya, bahkan mama nggak tahan pakai kerudung segala tuh karena begitu dinginnya pakai kerudung sehingga suster yang di situ tuh kaget. Dikiranya tuh lu kok berubah pasien sehingga tadi nggak pakai jilbab ini pakai jilbab. Teringatnya seperti itu. Terus susternya pada kaget terus akhirnya cucu menjelaskan seperti itu. Nah, setelah keluar dari ICU kami dipersilahkan ke kamar yang biasa, tapi kami waktu itu kan kelas 2 BPJS. Itu semuanya itu ber-AC semua, sedangkan mama nggak tahan AC. Ya kami terpaksa ngambil kamar VIP. Kamar VIP yang AC-nya bisa dimatikan semau gue, jadi AC-nya nggak dipakai. Ini lebih lucu lagi. Saya malah menjaga di situ kepanasan, mama asik-asiknya merasakan udara yang tidak panas itu. Jadi ini dua pengorbanan. Tapi nggak apa-apa, yang penting ini mama sudah sehat, sudah pulang di rumah dalam pemulihan. Mohon doanya Bapak Ibu supaya pulih seperti sedia kala dan nama Tuhan yang dimuliakan. Amin. Itu saja. Haleluya. Oke, sudah. Cukup? Saya mau mengucapkan untuk akhir dari kata ini. Besok fajar menyingsing bagi kita. Lusanya kita menyongsong tahun baru tiba. Menyingsing dan menyongsong. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Ya, sekali lagi kita berikan tepuk tangan buat kesaktian Bapak Dedi. Dan selanjutnya saya serahkan pada Ibu Gembala. Shalom, saudara. Shalom. Ya, saya tergerak ingin bersaksi ya, saudara. Berapa hari yang lalu setelah Natal saya pergi ke Jakarta untuk kontrol. Ya, jadi setiap tahun saya itu periksa PET scan. Ya, PET scan itu kalau mungkin saudara itu yang belum tahu, itu adalah pemeriksaan untuk kanker, penyakit kanker yang paling mutakhir karena dia 3 dimensi. Ya, jadi kalau lihat
ada penyebaran enggak gitu ketahuan. Jadi saya diminta dokter seharusnya setiap setengah tahun sekali saya kontrol. Tapi saya bilang setahun sekali aja lah dok, enggak apa-apa kecuali saya ada keluhan gitu. Nah saudara, dan saya bersyukur hasilnya sudah keluar dan dinyatakan saya bersih. Semuanya baik, puji Tuhan. Ya. Nah, puji Tuhan. Ya, saudara, saya ingin infokan kepada saudara, mungkin saudara ada yang sudah mendengar ataupun yang belum mendengar, yang sudah mendengar ya enggak apa-apa ya saudara dengar lagi. Nah, tahun 2015 saya itu mulai terkena kanker payudara ya. Nah, dokter minta supaya saya diangkat ya. Kemudian dioperasi diangkat tahun 2015. Waktu itu sebelum operasi saya berdoa saudara ya. Ibu gembala ya saudara ya, mesti berdoa ya. Tuhan tolong Tuhan supaya kanker ini hilang gitu ya. Saya doakan terus supaya hilang, enggak usah dioperasi. Tapi ternyata enggak hilang saudara. Doa saya enggak dijawab. Ya sudah, saya bilang Tuhan kalau memang kehendak Tuhan untuk saya operasi, oke, saya operasi. Dan kemudian sebulan setelah saya didiagnosa itu saya operasi saudara ya. Nah diangkat, tapi saya berdoa lagi, saya minta Tuhan saya tuh minta kalau bisa jangan diradiasi, jangan di kemo. Soalnya kalau di kemo saya nanti gundul. Saya bayangin saya gundul tuh saya udah sedih sekali gitu loh ya. Saya minta Tuhan tolong Tuhan, tolong Tuhan. Dan kali ini doa saya dijawab saudara oleh Tuhan ya. Ketika saya ngadep dokter setelah hasil itu, dokter bilang, saya bilang, dok ini kelanjutan perawatannya apa? Dokter bilang, minum obat aja, minum obat kemo ya. Tapi itu diminum setiap hari selama 5 tahun. Dokter bilang gitu. Jadi enggak usah radiasi dok, enggak usah kemo, enggak usah. Aduh puji Tuhan, saya senang sekali, enggak apa-apa. Obatnya kecil sekali saudara ya, setiap hari 1. Nah saya minum obat itu saudara. Setelah berlangsung 4 tahun, 2019, ketika saya kontrol, diperiksa di kandungan saya itu ada benjolan. Dan dokter, saya dirujuk ke dokter kandungan spesialis untuk yang penyakit. Dokternya bilang ini harus diangkat, ya, karena ibu punya riwayat kanker payudara. Jadi kemungkinan ini adalah penyebaran. Jadi harus diangkat. Ya udah, saya coba ke dokter lain, ya, dokter kandungan yang lain. Dokter kandungan yang lain juga berkata begitu. Saudara. Jadi diangkat aja bu. Oke lah, saya operasi lagi, saudara. Tahun 2019 itu. Ya bulan Agustus saya operasi, setelah diangkat kandungan saya, dokter berkata bahwa saya ada kanker. Karena itu harus ditindaklanjuti dengan radiasi. Nggak usah kemo, radiasi aja katanya. Radiasi selama 25 kali radiasi luar, 3 kali radiasi dalam. Ya udah saya nurut saudara ya, di radiasi. Itu bulan Agustus tahun 2019 ya. Tahun 2020 mulai dari bulan Mei itu awal-awal Covid, saya tuh sakit perut enggak hilang-hilang saudara. Pergi ke dokter sudah di Pekalongan, ke Semarang, tetap enggak sembuh-sembuh. Sampai akhirnya ketahuan saudara, setelah saya sudah parah sekali gitu ya, ketahuan bahwa usus saya lengket. Akibat dari radiasi. Yang kepanasan bukan luarnya tapi ternyata dalamnya saudara. Saya berdoa Tuhan tolong, Tuhan tolong. Tapi ternyata Tuhan mau saya operasi lagi saudara. Nah saudara, tahun 2020 jadi 1 tahun, Agustus 2019 saya operasi kandungan diangkat. Agustus 2020 saya operasi lagi, usus saya dipotong yang lengket saudara. Dan setelah operasi itu saudara, sampai sekarang saya sehat. Amin. Tapi ada tapinya saudara ya. Setelah operasi itu saya mengalami kalau saya makan makanan yang ada pedas sedikit saja, saya langsung diare saudara. Dan tambah hari tambah parah saudara. Sampai saya kalau kemana-mana itu selalu saya bawa obat diare. Karena apa saudara? Bukan cuma makan misalnya sambal sengaja makan gitu kan bisa
itu namanya kayak disengaja gitu ya. Ini kalau enggak sengaja, kelihatannya enggak pedes. Kadang-kadang saya tanya sama anak-anak Glory atau Pak Ib, pedes enggak itu? Enggak, menurut mereka enggak pedes. Tapi ternyata setelah dicicip ada pedesnya sedikit, saya pasti langsung diare. Aduh, itu sangat menyiksa, saudara. Dan kemudian saya periksa ke Penang, ya, periksa usus, enggak ada apa-apa, bersih. Saya kembali ke dokter yang ngoperasi usus saya, dokter bilang, ya sudah kalau sudah diperiksa bersih enggak apa-apa ya berarti enggak ada apa-apa. Lah terus ini gimana dok? Kok diare terus kayak gini? Nah terus dokter ngasih obat, ya waktu di Penang juga dikasih obat untuk kalau enggak salah 2 bulan. Di dokter di Jakarta juga kasih obat untuk 2 bulan. Tapi ternyata saudara enggak sembuh. Nah pada akhirnya saudara saya berkata, sudahlah, tidak usah obat-obatan lagi wis. Saya hanya berdoa, Tuhan, tiap kali mau makan nih saudara ya, walaupun mungkin ada, saya tahu nih ada pedesnya sedikit. Tuhan, makanan ini tidak menyebabkan diare. Amen. Ini menyembuhkan. Saudara, sekali, tidak apa-apa, ada pedesnya sedikit, tidak apa-apa. Berdoa lagi, tidak apa-apa. Akhirnya saya berkata, obatnya itu doa. Amin. Ya, obatnya doa. Nah, amin. Saudara, mungkin saya minta waktu sedikit ya. Boleh, Bu. Saudara, yang ingin saya sampaikan kepada saudara, dalam kita mengalami masalah, kesulitan, mungkin sakit, penyakit, ataupun masalah apapun saudara yang saudara hadapi, Tuhan kadang-kadang tidak menjawab doa kita. Ya, tapi tidak apa-apa. Mintalah kekuatan dari Tuhan. Amin. Ya, minta kekuatan dari Tuhan. Tuhan, kalau boleh inilah. Kalau Tuhan tidak mau, berikan saya kekuatan untuk menanggung ini semua. Ya, karena kadang-kadang kekuatan yang diberikan Tuhan kepada kita, saudara, menjadi pengalaman kita untuk menjadi lebih dekat dengan Tuhan dan juga bisa menjadi kesaksian, saudara. Pengalaman saya sakit kanker, saudara, dan disembuhkan oleh Tuhan sampai saat ini sering membuat saya bisa bersaksi kemana-mana bahwa Tuhan baik, Tuhan tolong. Tidak selalu kanker itu berarti mati, tidak, ya saudara ya. Buktinya saya. Nah, saudara, itu yang ingin saya sampaikan. Biarlah kesaksian ini boleh menjadi berkat buat kita semua. Puji Tuhan. Haleluya. Ya.